Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pelatihan Laravel Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang otorisasi user. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang autentikasi user. Sekarang kita akan melanjutkan tentang otorisasi user atau role based access control atau mengatur hak akses dari member user. Baik, teman-teman, otorisasi itu apa sih ya? Otorisasi itu mencakup proses melalui admin ya. Nanti pastinya kita akan membuat role di tabel user, misalnya ada administrator, ada staff, ada anggota untuk aplikasi perpustakaan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nanti dari admin itu dia memberikan hak akses kepada usernya yang sudah terautentikasi ya, serta nanti ada proses pengecekan izin akun pengguna untuk memverifikasi bahwa pengguna telah diberikan akses ya kepada sistem gitu ya, atau kepada sumber daya tersebut. Baik teman-teman, intinya nanti ada user-user yang sudah terdaftar, sudah terautentikasi, nanti ada satu kolom role ya, kita akan tambahkan ya. Nanti mungkin contohnya di aplikasi Perpus ada administrator, nanti bisa nanti mengelola semuanya termasuk kelola user. Lalu staff bisa semuanya kecuali nanti mengelola user. Nanti anggota misalnya dia hanya bisa mengakses koleksi ya, sedangkan yang lainnya nanti nggak boleh. Misalnya kemarin sudah ada CRUD pengarang gitu ya, itu tidak diizinkan untuk yang role-nya sebagai teman-teman sebagai anggota. Baik, sama-sama sekarang kita buat atau kita tambahkan di database kita ya, tabel user, satu kolom baru teman ya, satu kolom baru. Kita klik tabel user, klik struktur ya, lalu teman-teman tambahkan setelah is aktif mungkin role gitu ya, tambah satu kolom setelah role is aktif gitu ya. Setelah is aktif ya, tambah satu, misalnya apa teman-teman, role. Datanya enum lagi ya, seperti aktif ya. Kita set teman-teman apa, ada administrator sebagai adminnya ya, administrator, ada staff perpustakaan nih ya teman-teman ya, atau petugas ya, lalu ada anggota perpus ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Ya, satunya saya hapus, saya go. Lalu by default begitu di register nanti define-nya adalah anggota. Itu di register nanti anggota. Nanti yang berhak mengubah hak akses atau role base adalah admin ya. Nanti ada aplikasi tersendirinya CRUD-nya untuk kelola user ya. Baik teman-teman, selebihnya kita abaikan saja ya. Saya simpan ya, ada 3 ya, simpan ya, defaultnya nanti anggota. Baik, kalau sudah ya teman-teman, sekarang kita coba ubah dulu secara manual. Harusnya nanti ada aplikasi khusus ya dibuatkan untuk kelola user teman-teman. Nah, by default semua adalah anggota. Nanti satu admin, satu staff, satu anggota gitu ya. Misalnya Nasrul ya, ini ada user Nasrul teman-teman, ini saya ubah sebagai administrator misalnya ya, jangan anggota. Oke. Lalu Inaya ya, ini saya ubah role based access controlnya menjadi staff. Oke ya. Nah, Andri nanti sebagai anggota. Ya, baik teman-teman ya, kita
apa namanya, kita coba praktekkan ya bagaimana mengelola usernya. Apa langkah selanjutnya kalau sudah dibuatkan ya teman-teman field atau kolom role? Langkah selanjutnya nanti teman-teman tinggal bermain logic saja di menu di nanti seperti ini ya. If out user role admin, kita administrator ya, nanti dia berhak mengelola user. Jadi menu kelola user nanti hanya untuk yang role base nya sebagai administrator ya, ini salah ketik administrator gitu ya. Lalu contoh lain teman-teman ya, nanti di menu lagi nih, kalau selain anggota berarti nanti admin sama staff nanti ada ditampilkan menu pengarang ya. Nanti kalau pengarang berarti hanya untuk selain anggota atau hanya untuk admin dan staff gitu ya. Baik, contohnya di view teman-teman ya. Nanti seperti biasa ada extend dan section, nanti tinggal logic aja. If out user role selain anggota ya, nanti kontennya apa ya, di konten pengarang gitu ya yang kemarin sudah kita buat. Kalau tidak nanti di include layout access denied, berarti nanti ada file baru use layouts ya, layouts teman-teman nanti access denied, misalnya nama filenya access denied.blade.hp, ini kurang S nih, layouts.access denied, ini nama filenya gitu ya. Baik teman-teman ya, kita coba apa namanya, contohnya sebenarnya sudah ada teman-teman ya. Dari kemarin kita instalasi autentikasi user, itu di layout ada di app ya. Ini contohnya out username gitu ya, nanti kan kita tinggal ganti out user role ya, seperti yang ada di dalam apa teman-teman slide ya. Baik, sekarang kita ke menunya dulu ya. Nanti ada and if langsung. Untuk menu ada di views ya, layout menu teman-teman ya, menu. Oke. Baik teman-teman, kelola user berarti nanti kita buat routing baru, kita buat view baru ya. Kelola user nanti contohnya ya sebagai penanda aja, ini halaman kelola user gitu. Tapi sebelumnya kita logic teman-teman, menu kelola user ini diperuntukkan hanya untuk yang role base nya administrator. Nanti logiknya gimana teman-teman? Nah ini ada contohnya nih ya. Contohnya ada, saya copy aja di atas ya. Saya letakkan di sini di atas kelola user. Logiknya adalah if out user bukan name tapi role, role-nya sama dengan ya administrator. Kalau role-nya sebagai administrator maka ditampilkan menu kelola user. Nanti if ada and if nah gitu ya. Nanti harapnya kan pakai apa teman-teman, di sini kan root ya, tapi pakainya URL. Kita buat routing baru ya, seperti yang sebelum-sebelumnya URL gitu ya. Nah ini nih, copy dari sini deh ya teman-teman ya. Kalau mau ke halaman buku nanti URL buku, ini nama routing ya. Berarti kalau user nanti kita contohkan saja, misalnya nama routingnya user atau kelola user ya, bebas ya. Nama routingnya users ya, artinya ya kelola user di situ gitu ya. Baik teman-teman, saya simpan ya. Pasti nanti masih error ya karena belum ada routingnya. Nggak apa-apa, kita tes dulu. Saya buka terminal, lalu teman-teman kita jalankan servernya, php artisan serve. Oke, sudah jalan teman-teman. Tes di sisi aplikasi. Ya, teman-teman kita login dulu sebagai selain admin Andri ya, misalnya Andri sebelumnya. Andri ini staff ya.
1 2 3 4 5 tanda seru, saya login. Ya, perhatikan teman-teman ya. Ini Andri tidak ada menu kelola user ya. Itu pula Inaya, kan Inaya staff ya. Coba kita login sebagai admin. Admin ya. Login sebagai admin. Nah, seru ya. Masukkan passwordnya. Login. Maka Nasrul yang sebagai admin nanti dia ada menu kelola user. Ini masih error nih. Klik ya, masih error karena belum ada routingnya, belum ada view ya. Ya, baik teman-teman, sudah ya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman menambah root ya, di copy paste aja yang sudah ada. Baik, ini ya, ini contohnya sudah ada yang after register ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ini saya copy paste aja. Ya, tadi routing yang didaftarkan apa? User ya. User. Ya, teman-teman, lalu misalnya nama layoutnya, nama filenya misalnya juga user. Nama filenya bebas ya. Nama routingnya yang udah didaftarkan tadi users ya. Nama file view-nya nanti bebas misalnya sama users ya. Di layout kalau kita lihat memang sepertinya belum ada file users.blade.php. Baik, simpan ya teman-teman ya. Kita simpan. Jadi teman-teman ya, nanti root user akan dilempar ke views layout users ya. Baik, saya ambil dari misalnya layout misalnya teman-teman beranda ya, yang ada jumbotron gitu ya teman-teman. Baik, ini saya save as di layout tanda, save as. Jadi apa namanya teman-teman filenya? Users ya. Users.blade.php. Ya, isinya ini aja, kalimat aja ya. Ini harus dibuat aplikasinya ya. TRUD untuk kelola user. Misalnya judulnya kelola user. Ya. Oke, paragrafnya satu aja, tombolnya nggak usah. Ini contoh aja ya, paragraf. Oke teman-teman. Untuk isinya kita ganti aja. Ini halaman kelola user gitu ya. Ini halaman contoh aja. Kelola user nanti hanya untuk admin ya. Baik, teman-teman. Ini kita logic juga, teman ya. Ini kita logic juga. Kenapa? Karena nanti kalau ada ya, user yang mengetik langsung di URL routingnya user, ini dicegah juga di sini. Ya, tadi kan dicegahnya teman-teman di sisi apa menu ya. Sekarang kita cegahnya di sisi view gitu ya. Ini saya copy aja nih. Ya, ini ya jumbotron yang isinya kelola user ini hanya untuk admin. Ini nanti ada apa ND ya. Lalu teman-teman kita ingin tampilkan access denied, misalnya ada selain admin yang nanti ketik di URL users ya, kan tadi nama routingnya users ya. Nah kita cegah nanti pakai else gitu ya. Ini udah cegah sebenarnya tapi else else ya, nanti pakai konsep include aja, include. Kalau bagusnya ini sih agak masuk ke dalam ya, biar kelihatan ya. Setup include ya, nanti di layout aja ya teman-teman ya. Layout, nama filenya misalnya access denied. Nah gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Saya apa teman-teman, nanti di layout harus ada file access denied, tapi nggak perlu pakai layout dan section ya. Nanti hanya keterangan access denied, maaf Anda terlarang akses halaman ini ya. Baik ya teman-teman, saya save as lagi dari beranda lagi deh ya, layouts ya, beranda.blade.php.
saya save as lagi, file, save as, misalnya namanya tadi apa yang sudah didaftarkan, akses, nah ini terlarang gitu ya. Jadi ini ya, di user apa akses ya. Baik, tapi nggak perlu pakai layout dan section, extend layout index sama section ya, karena sudah ada di akses di apa user.get-nya ya, sudah ada. Saya hapus ya teman-teman, hanya keterangan ini aja, access denied ya gitu, access denied, larang ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya, tombolnya nggak perlu hapus ya, ini juga hapus. Oke, isinya ya bebas, paragrafnya bebas. Maaf ya, Anda terlarang akses halaman ini. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Baik, isinya itu aja ya. Nanti kalau ada yang ngetik users selain role base-nya apa administrator, maka terlarang akses itu. Apalagi yang belum terautentikasi gitu ya teman ya. Baik, jadi nanti ya otorisasinya terhadap apa teman-teman, terhadap menu, terusnya terhadap ini contoh aja ya, saya simpan ya. Baik, kita tes teman-teman ya di sisi aplikasi. Sekarang kan memang Nasrul, kalau Nasrul saya refresh dulu ya, refresh. Kalau Nasrul sih memang bisa kelola user. Nah ya, ini halaman kelola user ini belum dibuat ya, fiturnya CRUD-nya. Nanti teman-teman silakan dibuat seperti CRUD, data pengarang dan data buku. Ya, ada input user baru, update sama delete ya, seperti itu. Oke teman-teman, gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita mau tes ya untuk role based access control-nya. Nasrul login atas nama Nasrul yang dia role base-nya sebagai administrator, dia memang bisa mengelola user. Lalu apakah nanti user Inaya atau Andri, Inaya sebagai staff, Andri sebagai anggota bisa mengelola user? Tes ya, saya lompat dulu nih, log out, saya login sebagai staff Inaya ya. Saya masukin passwordnya. Oke, login. Kita lihat Inaya kalau user nggak ada ya, tapi dipaksakan di routingnya, di URL-nya apa routingnya users. Apa yang terjadi? Access denied, karena dia bukan administrator Inaya. Cek juga teman-teman, Andri ya. Andri, login lagi sebagai Andri, teman-teman. Passwordnya kita masukkan 1 2 3 4 5 tanda seru. Kita login ya. Andri tidak ada kelola user, tapi kita lihat langsung ketikkan di URL-nya routing users. Apa yang terjadi? Access denied. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan contohkan satu lagi deh ya. Data pengarang untuk selain anggota. Jadi admin boleh, staff boleh. Ke anggota nggak boleh nanti. Dan pengarang gitu ya. Kalau sekarang ya, Andri masih boleh karena dia sebagai apa teman-teman, role-nya anggota ya. Nah sekarang kita coba berikan hak aksesnya untuk pengarang itu selain anggota, berarti untuk administrator dan untuk staff. Di slide sudah disiapkan ya teman-teman ya. Ini contohnya di menunya ya teman-teman. Oke, mana? Nah ini yang masih admin ya. Nah ini dia ya. Jadi di menunya untuk menu pengarang, if out user role selain anggota, berarti admin boleh, terusnya staff juga boleh. Di view-nya juga demikian nanti ya, misalnya di halaman layout di halaman pengarang ya, nanti ada logiknya if user role-nya selain anggota, nanti diperbolehkan melihat konten dari halaman pengarang gitu ya, selain anggota berarti akses. Kita berikan contoh sekali lagi teman-teman ya, di menu ya, di menu dulu
if out user role anggota menu teman-teman ya. Nah, routingnya menu ya. Oke, logiknya apa teman-teman? Hampir sama seperti ini ya. Nah ini ya, ini juga boleh. Kalau ini kan if out user name, kita role ya. Atau contohnya tadi ada di sini nih ya. If out user role apa gitu ya. Saya ganti ya, saya copy di menu .blade.php, di menu pengarang. Nah ini nih yang link href link ya. Untuk pengarang diperuntukkan untuk selain anggota. Berarti logiknya if out user role selain anggota dibuka. Tidak sama dengan apa teman-teman anggota. Jadi menu pengarang untuk selain anggota. Jangan lupa ada if, blade template, ada akyong, and if. Ya seperti itu teman-teman ya. Itu menunya simpan. Ya sekarang kita lihat. Sepertinya di sini masih Andri ya. Refresh. Ya. Data pengarang udah enggak. Tapi di routingnya masih bisa tuh di URL pengarang masih boleh. Berarti teman-teman kita cegah di views-nya. Berarti di pengarang indeks ya. Pengarang indeks ya. Ini contohnya satu aja. Terus teman-teman nanti logiknya sama kayak gini. Saya copy dulu ya sebelum saya ke views pengarang indeksnya. Teman-teman ini saya copy logiknya. If out user role-nya selain anggota ini saya copy ya. Lalu kita menuju ke mana? Ke views ya, resources, views. Banyak nih ya teman-teman ya. Pengarangnya indeks ya. Indeks. Nah, nih teman-teman ya. Nah, ini ya. Kan daftar pengarang nih. Tabelnya. Nah, sini ya teman-teman ya, daftar pengarang nih. Berarti teman-teman kita berikan logik ya sebelum H3 daftar pengarang atau di atas juga boleh teman-teman ya. Atas juga boleh. Ya, baik. Teman ya, di sini juga boleh ya. Tadi logiknya apa? If out user role-nya selain anggota. Terusnya setelah tutup tabelnya, teman-teman di sini apa? Else. Terusnya teman-teman ada akyong apa? And if. Jangan lupa if-nya ditutup. And if karena kita menggunakan blade template. Jadi jika out user role-nya selain anggota nanti bisa menampilkan daftar pengarang. Else berarti nanti kita include akyong include apa? Use layouts ya. Bukan layouts. Benar layouts ya. Layouts untuk yang akses denied-nya ya. Denied-nya views layout akses denied. Views layout teman di sini akses denied. Oke, seperti itu, seperti di dalam slide ya. Ya, di view-nya. Kalau nanti dia selain role anggota ditampilkan konten tadi daftar pengarangnya. Else ya berarti diarahkan ke layout access denied. Ya. Layout access denied. Baik teman-teman seperti itu ya. Kita cek sekali lagi ya. Jika out role usernya selain anggota ada konten daftar pengarang, tapi kalau tidak diarahkan ke layout access. Saya simpan teman-teman. Kita buktikan. Sekarang Pak Andri sebagai anggota masih bisa. Sekarang saya refresh aja ya. Refresh. Apa yang terjadi? Akses denied ya. Karena Andri apa teman-teman anggota. Coba Inaya. Kita logout ya. Data pengarangnya nggak ada tuh ya. Oke, saya logout teman-teman. Saya login sebagai Inaya. Kalau admin pasti bisa ya. Inaya. Ya, lalu masukkan passwordnya. Login. Kita lihat data pengarang kita ya. Oke, teman-teman seperti itu. Ini adalah pelajaran tentang otorisasi user. Silakan nanti disesuaikan dengan bisnis proses di aplikasinya. Terima kasih teman-teman.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.